Hai nakama, Joy Boy the Library of Nika is here. Nah, amarah para Gorosei tak henti-hentinya terjadi nanti di chapter 1112-nya. Bagaimana tidak nih, mereka itu ditugaskan oleh seseorang penting di Marijoa sana, Im Sama, untuk melenyapkan kubu Mugiwara maupun Dr. Vegapunk. Apakah penyiaran itu berhasil? Dunia baru ini sekarang lagi kacau-kacaunya tuh. Bahkan sekelas Gorosei Nazjuro, dia itu masih muter-muter tuh mencari mangsa dengan kecepatannya dan membabi buta itu. Jangan sekalipun membiarkan aliansi Mugiwara itu lolos. Bahkan chapter ini nanti karena kejeliannya, sinyal siaran Dr. Vegapunk itu bisa aja ditemukan oleh Sense Markus Mars tersebut dalam mode burung ular purbakalannya itu. Jika sudah seperti ini, memang mau tak mau Luffy harus mendapatkan bantuan lagi ya, karena Dory dan Brogy itu belumlah cukup untuk membuat mereka lolos dari Egghead menuju Elbaf sana. Robot kuno cepatlah datang, teriak seseorang yang sedang panik karena Egghead menuju kehancuran rata. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, ini menariknya. Di sini ada kemunculan sosok bayangan misterius. Sosok bayangan apa nih yang mengincar para Gorosei itu sendiri? Yuk kita bahas ceritanya lebih dalam mulai dari sini. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Seperti yang kita tahu di sini nih bahwa Gorosei Nazjuro itu sedang ngamuk-ngamuknya. Dia menghabisi para pasifista dengan pedangnya tersebut. Kecepatannya itu luar biasa loh. Dia bahkan dengan mudahnya mengalahkan para Seraphim tersebut. Setelah itu Nazjuro ini muncul mendadak ke area di mana Jewelry Bone itu berada di sana. Kepanikan jelas terjadi nih. Sementara itu Saint Markus Mars juga telah menghancurkan semua layar monitor di labu tersebut. Dia melakukan itu agar siaran langsung Vegapunk itu berhenti ke seluruh penjuru dunia. Tetapi dia lupa bahwa Vegapunk itu super cerdas ya. Siaran tetap menyala dan membuat Mars itu bingung sambil marah tersebut. Tetapi di sini masalahnya sob, Mars tiba-tiba mendengar bisik-bisik seseorang di suatu tempat. Lalu dia itu menuju ke sana dan akhirnya di tempat itulah rekaman sebenarnya itu ada. Mars sepertinya menemukan lokasi tersebut. Dia langsung menerjang Vegapunk, tetapi tiba-tiba sosok misterius muncul di hadapan Gorosei Mars tersebut yang membuat ia kaget dibuatnya. Well, siapa orang itu? Beragam spekulasi itu muncul. Apakah orang itu adalah Monkey D. Dragon? Ini menarik loh. Jika dia datang karena sebenarnya seperti yang kita katakan, harusnya memang ada alasan kuat Dragon itu mesti datang ya. Pertama, putranya ada di sana lagi menghadapi masalah sulit. Kedua, rekan baiknya Kuma sekarat di sana menyelamatkan putrinya dan putra Dragon. Dan ketiga, teman baiknya Vegapunk sedang menghadapi ancaman serius dan kehancuran total pulaunya itu. Masa iya sih alasan seperti itu nggak membuat Dragon itu datang? Kebangetan banget gak sih kalau sampai dia nggak muncul ya? Asumsi kuat nih sob, sosok bayangan yang dimaksud di sini adalah Monkey D. Dragon. Kebenarnya masih kita tunggu ya. Tapi apa yang kita takutkan itu nanti kalau malah ada plot twist yang datang itu bukannya Dragon, tetapi sosok yang di luar prediksi kita. Mungkin adalah Aokiji, Super Gaban, atau karakter kuat lainnya. Who knows, siapa yang tahu tentang semua itu. Chapter One Piece 1112 memang sungguh menggila adegannya nanti. Bisa dibilang Gorosei ini sebenarnya terlalu kuat loh. Dan salah satu yang membuatnya super kuat ini karena mereka itu dicap abadi. Bahkan nih Luffy pada mode nikahnya saja tak mampu membuat Gorosei ini luka sedikit pun. Hal inilah yang buat Luffy aja jengkel. Apa yang sebenarnya rahasia kekuatan mereka itu lakukan? Di pulau Egghead yang semakin kacau, para Gorosei sendiri mengeluarkan semua kemampuannya. Jangan ada para kubu aliansi Mugiwara sendiri yang bisa lolos dari sini. Mereka para Gorosei langsung pada berpencar menggunakan taktiknya masing-masing. Saturnus, Mars, Jupiter, Valkyrie, dan Nazjuro silih berganti membuat lawan-lawannya itu merintih dengan kecepatan, kengerian, dan kekuatan mereka yang sangat hebat itu. Lebih di sana mulai kewalahan tuh pada keadaannya. Dia yang sempat berlarian bersama Dory dan juga Brogy itu terlihat sangat menikmati keadaan. Tetapi di sisi lain dia juga panik karena keselamatan orang-orang di pulau itu juga harus diperhatikan kan. Bagi Luffy sendiri ini memang sejarah karena dia tak langsung pergi ke Marijoa sana dan membunyikan lonceng Orc Bell sekali lagi untuk melawan Gorosei. Tetapi kelima Gorosei datang langsung ke hadapan Luffy secara berhadapan pada pulau Egghead ini. Nah, itu sesuatu yang benar-benar tak disangka kan. Bahkan Brogy berkata,
Woi Luffy, bagaimana perasaanmu sekarang setelah peristiwa ini? Luffy bisa aja berkata seperti ini. Aku benar-benar menikmati kebebasan ini, tetapi mereka membuatku kewalahan. Ini pertempuran yang tiada henti. 30.000 armada angkatan laut, 5 Gorosei Awakening, dan juga kekacauan yang terjadi di pulau ini sungguh gila. Dory yang mendengarkan itu langsung tertawa dan berkata, pokoknya kita harus segera menuju ke kapal dan berkumpul dengan nakamamu. Situasinya semakin kacau lagi. Nah, di sini scene itu langsung berganti lagi ya, dimana para Gorosei itu harusnya mengingat apa yang dikatakan Im Sama pada perintahnya. Hancurkan mereka, lenyapkan Gorosei dan para tentaranya, serta tenggelamkan kubu Mugiwara. Itulah alasan para Gorosei sendiri benar-benar mengamuk sekarang ini kan. Im Sama wajar cukup ketar-ketir, karena jika mereka sampai lolos ke Pulau Elbaf, ancaman untuk pemerintah dunia kian besar lagi. Apalagi ditambah jika ke seluruh penjuru dunia itu tahu kebenaran sebenarnya tentang mereka kan. Itu akan membuat dunia baru benar-benar kacau sekarang ini. Itulah kenapa Im Sama memerintahkan 5 Gorosei sekaligus turun gunung untuk mengerahkan apa yang bisa dilakukan. Mungkin sekarang mata-mata Im Sama itu benar-benar melihat keadaan dunia dan pulau Egypt itu sendiri kan. Tetapi sob, scene lain tuh harusnya segera terjadi pula loh. Semua tak semudah yang dibayangkan oleh Im Sama. Meskipun Gorosei sendiri ada 5, beberapa di antara mereka berpencar kan. Dan kemarin Hayaju Petrus Saturus dalam satu scene yang sama. Jangan pernah lupakan nih, sosok yang datang akan membantu kaburnya Luffy ke Elbaf di sana itu adalah robot kuno tersebut loh. Dia datang dengan teriakan kerasnya untuk permintaan maaf kepada Joy Boy. Dia pun sudah semakin dekat ke pulau tersebut yang awalnya dari sisi barat pulau itu. Kedatangan robot kuno menjadi antitesis nih perlawanan bagi para Gorosei dan nafas tambahan bagi kubu Mugiwara dan para raksasa itu untuk kabur ke pulau Elbaf sendiri. Mereka harusnya akan kaget ya bahwa robot yang sudah tertidur ratusan tahun lalu itu kini bangkit lagi. Apakah mereka tahu jika bangkitan disebabkan reaksi dari energi Nika yang ada di sana? Bisa aja. Kami malah berpikir Gorosei akan segera dijauh lagi jika menghadapinya. Jikalau memang benar ratusan tahun ke belakang robot kuno itu pun juga pernah kemari jual sana dan menyerang para orang-orang bangsa langit. Harusnya dia bangkit lagi dan mengacau serta menyerang Gorosei. Ini serasa peperangan yang terulang lagi kan. Sosok robot kuno yang terhubung pada sejarah yang hilang di peradaban kuno itu sekaligus menjadi misteri menarik untuk kedepannya yang akhirnya juga terungkap lagi. Nah, kami rasa jika lebih sadar dan tahu bahwa robot kuno itu bangkit untuk menghadapi Gorosei, dia pasti akan terheran-heran sendiri kan. Ya karena seperti itulah Luffy sifatnya. Dia tak akan menyangka dialah yang melakukannya. Nah, itulah yang seharusnya peran yang akan dilakukan Vegapunk ke depan untuk memberitahukan lebih kebenaran robot kuno tersebut lebih lanjut yang juga terhubung pada sejarah kerajaan besar Elbaf. Semua jawaban dari pertanyaan besar itu akan ada di sana. Nah, di sini nih makanya kejadian itu nanti bagaimana kejadian besar di chapter 1112-nya itu terjadi dan berjalan. Karena jika akan banyak plot twist di sana dan sesuatu menyulitkan Gorosei, harusnya hal tersebut kaburnya ke Elbaf bukanlah mustahil sih. Meskipun banyak sekali kekacauan amarah dan juga amukan dari para petinggi pemerintahan dunia itu loh. Sepakat gak nakama semuanya? Nah, terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja nih komentar di bawah dan kita akan usahakan respon ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.